akhir mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, sebelum saya mulai, kalian jangan lupa like dan juga subscribe ya. Komen juga boleh. Oke, selanjutnya mari kita perkenalan. Perkenalkan, nama aku Vanessa Olivia Putri, bisa kalian panggil Olivia. Aku mahasiswa Universitas Islam Blitar. Nah, udah pakai alamat nih. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aku masuk pada PGSD kelas 25A. NIM aku 25108840008. Nah, semuanya di sini saya akan membuat video terkait implementasi pendekatan Student Center Learning di MIS Nurul Islam Tumpak Waru. Nah, pendekatan SCL ini kira-kira apa sih? Jadi teman-teman, pendekatan Student Center Learning atau SCL merupakan pendekatan yang menekankan bahwa siswa adalah pusat pembelajaran, sementara guru hanya sebagai fasilitator. Pada tingkat sekolah dasar, penerapan SCL ini diharapkan mampu, yang pertama, mengembangkan kemandirian belajar sejak dini. Yang kedua, mendorong kreativitas, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Yang ketiga, membentuk pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, hal tersebut bukan hanya sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga dampak dari SCL ini bahwasannya pendekatan SCL dapat mengembangkan kemandirian, mendorong kreativitas, berpikir kritis, serta membentuk pengalaman belajar yang menarik bagi para siswa. Namun, di sisi lain, nyatanya implementasi SCL ini pada tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Baik seperti faktor usia yang masih memerlukan arahan, ataupun keterbatasan sarana, serta kesiapan para guru dan juga lingkungan sekolah sering menjadi hambatannya. Akibatnya, tujuan SCL ini masih belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu kajian mendalam mengenai masalah, penyebab, dampak, dan solusi. Oleh karena itu, video ini saya buat untuk mengkaji secara ringkas terkait beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pendekatan SCL di sekolah madrasah ibtidaiyah yang ada di sekitar rumah saya sebagai gambaran nyata bagi kita semua. Untuk lebih lanjutnya, mari saksikan. Check it out. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber yang siap untuk saya wawancara pada hari ini dengan tema implementasi pendekatan Student Center Learning atau biasa disebut dengan SCL. Nah, sebelumnya saya mohon izin ya Bu untuk merekam pembicaraan kita pada hari ini, serta saya izin untuk menguploadnya di YouTube sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu pengantar pendidikan. Apakah diperbolehkan? Ya. Oke, selanjutnya saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebab Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada hari ini. Sebelum kita mulai, boleh nggak Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, baik nama ataupun asal sekolah? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sanada. Saya adalah guru di MIS Nurul Islam Tumpak Waru. Saya mengajar di kelas 1. Oke, untuk panggilannya mungkin Bu Ana. Iya, untuk panggilannya saya di sini itu biasanya Bu Ana. Bisa Bu Nurul. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya di sini saya mau menyampaikan bahwasanya saya mendapatkan beberapa informasi dari internet ataupun sumber lainnya terkait penerapan pendekatan SCL ini masih belum optimal dan juga merata di jenjang sekolah dasar. Nah, selain itu saya juga mendapatkan informasi bahwa penerapan SCL ini masih mengalami beberapa tantangan dalam penerapannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalau penerapan SCL ini di MIS Nurul Islam Tumpak Waru apakah sudah optimal atau mungkin masih mengalami beberapa tantangan juga nih Bu? Masih banyak tantangan untuk SCL karena kan di MIS Nurul Islam Tumpak Waru itu khususnya di kelas bawah ya. Di kelas bawah itu anaknya masih manja-manja. Jadi untuk SCL untuk kemampuan siswanya itu belum optimal sama sekali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya bisakah kita masuk ke sesi tanya jawab beberapa pertanyaan yang telah saya buat? Boleh.
Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Bu. Untuk yang pertama, kira-kira bagaimana kesiapan para guru di Miss Nurul Islam Tumpakwaru dalam menerapkan pendekatan SCL ini? Langkah awal setiap semester ya, itu para guru itu ada rapat. Nah, rapat itu nanti akan membahas segala sesuatu ya, termasuk RPP ya. Jadi langkah awal sebelum pembelajaran dimulai itu harus punya RPP dulu. Mungkin bisa dilanjut dengan penerapan langsung di kelas begitu? Kalau untuk penerapan langsung itu juga boleh, tapi kalau pakai RPP atau rencana pembelajaran itu lebih optimal. Jadi waktunya itu untuk setiap langkahnya itu optimal tanpa ada kendala gitu. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mungkin apa tantangan yang sering atau pernah dihadapi nih untuk pengimplementasian pendekatan SCL ini, baik tantangan untuk ibu sendiri ataupun tantangan untuk para siswa-siswinya? Nah, ini karena saya di kelas 1 ya kan. Lah jadi tantangannya itu sangat beragam. Nah, kelas 1 itu masih butuh yang namanya itu bantuan ya kan. Untuk berpikir secara kritis itu masih sangat jauh. Jadi untuk kendala-kendalanya yang pertama itu adalah anak yang suka pendiam atau introvert ya, itu susah sekali dalam penerapan SCL karena dianya itu kan sulit aktif ya kan. Kalau ditanya diam, kalau disuruh berpikir secara sendiri juga belum paham seperti itu. Mungkin untuk tantangan guru berarti cara yang solusinya untuk strategi anak-anak seperti itu gimana ya? Untuk anak-anak yang seperti itu, jadi solusinya saya pancing. Jadi harus ditanya dulu. Kemudian kalau mereka sudah nyaman, biasanya mereka bisa lebih aktif lagi gitu. Untuk tantangannya mungkin itu saja atau ada beberapa juga? Tantangan yang lain mungkin anak yang hiperaktif ya. Extrovert. Ya, itu untuk anak yang sangat-sangat hiper. Kalau kita ngomong sedikit, dia lari kemana-mana. Seperti itu tantangannya. Lah, untuk anak yang seperti itu biasanya akan saya kasih reward. Misalkan seperti ini. Nanti kalau kamu diam, anteng, terus nggak rame, nanti akan saya kasih hadiah. Lah, seperti itu. Nanti baru nurut. Oke, itu kira-kira apakah solusi tersebut itu optimal ya Bu untuk penerapan tersebut? Kalau menurut saya ya sedikit optimal ya. Karena sudah beberapa kali itu ampuh lah gitu. Lalu apakah Ibu juga mengajar di kelas lain atau khusus di kelas 1 saja? Kalau saya itu khusus di kelas 1. Oh, berarti belum pernah mengajar di kelas tinggi? Kalau dulu pernah sebelumnya, karena kan kita itu rolling, gurunya itu di rolling. Misalkan berapa tahun di kelas bawah, nanti berapa tahun di kelas atas seperti itu. Itu mungkin kalau di kelas atas itu juga sudah pernah penerapan SCL ini atau belum? Kalau SCL itu mungkin untuk yang kelas atas seperti PBL. Nah, seperti itu. Nanti ada dikelompokkan gitu. Itu lebih mudah kalau kelas atas. Jadi kalau kelas bawah itu sulitnya itu penerapannya karena mungkin cara bernalarnya kurang. Kalau kelas atas itu mungkin lebih enak karena kan mereka itu sudah besar, berpikirnya pun juga sudah aktif lah seperti itu. Lalu untuk tantangan di kelas tinggi itu kira-kira apa ya Bu? Kalau tantangan di kelas tinggi itu ya hampir sama. Anak yang pendiam itu yang susah. Seperti itu. Lalu apakah SCL ini juga diterapkan oleh guru lain atau gimana? Kalau SCL itu untuk guru-guru yang lain, insya Allah itu juga menerapkan. Cuman beberapa mata pelajaran aja. Itu contohnya di pembelajaran apa? Kalau untuk SCL ya, itu biasanya di materi seperti Bahasa Indonesia, IPA itu, sama kalau agama boleh juga. Itu kira-kira penerapannya kalau di IPA itu gimana ya Bu? Kalau IPA ya mungkin, misalkan materinya itu energi lah. Nah, itu anak-anak itu kan dikelompokkan beberapa ya. Itu nanti dibagi menjadi misalkan yang energi angin siapa, energi matahari siapa, seperti itu. Oke, itu anak-anak bisa ikut terus gitu ya, langsung aktif gitu ya kira-kira? Kalau kelas atas ya, Yeah. Nah itu mungkin kita kan membaginya harus
ada yang pendiam, ada yang enggak lah seperti itu. Jadi nanti misalkan anak yang pendiam itu kurang aktif, bisa dibantu oleh anak yang aktif tadi. Oke, terus untuk pertanyaan berikutnya ini bagaimana cara guru di Miss Nurul Islam Tumpakwaru menyesuaikan strategi pembelajaran dengan pendekatan SCL ini, padahal kan karakter siswa itu beragam gitu ya Bu, satu anak dan anak lainnya itu berbeda-beda gitu. Ya. Kalau di Miss atau khususnya di kelas saya, itu harus karakternya kita harus dipahami dulu. Nah, setelah itu baru kita nanti dalam pengelompokan siswa itu lebih mudah. Jadi yang tadi yang saya katakan yang aktif dicampur dengan yang kurang aktif seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Apalagi sudah insya Allah. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu atas kesediaannya berbagi pengalaman dan juga pemikiran terkait dengan penerapan pendekatan SCL ini. Nah, informasi yang telah Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam memberikan gambaran nyata terkait bagaimana penerapan SCL ini kepada saya yang mahasiswa baru begitu. Oke, mungkin itu saja bisa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rangkuman dari hasil wawancara kita hari ini yaitu langkah awal guru di Miss Nurul Islam Tumpakwaru dalam penerapan pendekatan SCL. Yang pertama dengan melakukan rapat pada awal semester. Hal ini dilakukan secara rutin dengan merancang RTP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini merupakan bukti nyata kesiapan para guru dalam penerapan SCL. Berikutnya, penerapan SCL pada kelas rendah ada juga tantangannya, yaitu siswa masih membutuhkan arahan dan guru perlu menjadi role modelnya. Tantangan lainnya, sulit muncul keaktifan dari diri siswa yang pendiam dan sulit untuk mengontrol para siswa-siswa aktif atau biasa disebut dengan ekstrovert. Solusi atau strategi yang pernah dilakukan oleh narasumber sebagai penanganan tantangan tersebut yaitu dengan mendekati dan mengajak siswa pendiam ikut aktif dalam proses pembelajaran. Lalu untuk siswa yang super aktif, narasumber biasa melakukan dengan memberikan reward kepada siswa jika siswa tersebut bisa melakukan pembelajaran dengan tenang dan juga fokus pada pembelajaran atau proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Strategi tersebut dirasa narasumber cukup optimal serta dapat membuat anak lebih aktif dan juga fokus pada proses pembelajaran. Lalu untuk berikutnya, strategi para guru dalam melakukan pendekatan SCL di tengah karakter yang beragam. Nah, para guru di sini mulai mendekati para siswa dan bisa mengenali karakter para siswa agar guru bisa mengelompokkan kira-kira mana nih siswa yang pendiam atau mana siswa yang super aktif. Lalu, guru membuat kelompok kecil yang dimana pada setiap kelompok memiliki bermacam-macam karakter mulai dari siswa pendiam hingga siswa yang super aktif. Agar nantinya para siswa yang kurang aktif atau yang pendiam bisa ikut serta atau dibantu dengan siswa yang super aktif. Contoh penerapan di mata pelajaran IPS pada pendekatan SCL ini, para guru di tingkat tinggi, contohnya kelas 6, guru bisa mulai melakukan atau membagi kelompok agar anggota kelompok berisikan siswa-siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Lalu guru membagi kelompok untuk diberikan setiap kelompok satu tema untuk mereka berdiskusi. Contohnya pada kelas 6 sedang belajar terkait macam-macam energi. Nah, di sini kelompok 1 diberikan tugas untuk diskusi terkait sumber energi angin. Lalu yang kelompok 2 diminta untuk belajar atau berdiskusi terkait dengan materi energi matahari dan seterusnya, seperti itu. Nah, hal tersebut merupakan contoh penerapan di Miss Nurul Islam Tumpakwaru. Berdasarkan hasil wawancara dan juga temuan di lapangan, saya merasa mungkin solusi dari saya ini bisa mendukung penerapan pendekatan SCL ini. Nah, yang pertama yaitu dengan pendampingan bertahap untuk siswa di kelas rendah. Guru memberikan contoh aktivitas sebelum siswa melakukannya. Yang kedua, variasi metode aktivitas siswa pendiam.
Guru bisa memberi pertanyaan yang sederhana agar siswa merasa aman untuk menjawabnya, serta memanfaatkan media visual atau permainan edukatif agar para siswa pendiam bisa ikut serta tanpa perlu berbicara. Yang ketiga, dengan manajemen siswa aktif. Selain reward, guru juga bisa melakukan diskusi bersama untuk mendiskusikan kontrak kelas sederhana. Yang keempat, refleksi bersama guru. Setelah pembelajaran atau pertemuan, mereka bisa melakukan refleksi singkat oleh rekan kerja ataupun guru dan guru. Mereka perlu berdiskusi terkait apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki agar penerapan SCL ini bisa diterapkan secara optimal. Solusi yang saya sebutkan tadi bukan termasuk kritik ya, ini merupakan beberapa contoh penguatan terhadap praktik yang sudah dilakukan oleh para guru. Di sini akan saya cantumkan beberapa contoh penerapan SCL di MIS Nurul Islam Tumpak Waru. Yuk dibaca Mas Albert. Oke. Ya. Benar. Terus. Oke, sekian video ini sudah sampai akhir nih. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby Doo, pop, pop, yeah, boom, boom.